payung besar berkaitan dengan doa, istighfar, dan juga bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh salah seorang sahabat, Nu'man bin Bashir namanya, Rasulullah bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu pada hakikatnya inti dari ibadah. Maka semua ibadah yang kita kerjakan, apapun bentuknya, pada dasarnya itu adalah contoh kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat ibadah, tapi isinya doa. Dzikir, wirid, kita menyanjung Allah, itu ya doa asli. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, rumah-rumah Allah. Maka jangan sesekali kalian berdoa kepada selain Allah. Doa di sini maksudnya apa? Ibadah itu sendiri. Ya, sholat, baca Quran, kajian, nah itu fungsi masjid. Itu ibadah. Maka jangan memalukan negara dan tanah air yang kita cintai ini. Ya. Di Jeddah itu ada masjid apung. Sebetulnya nggak apung sih, cuman yang pinggiran laut. Kalau airnya sedang pasang, nah pondasinya gak ketok. Jadi disebutnya masjid apung. Nah, itu menjadi destinasi wisata jamaah umroh dan haji. Ya, sampai ada satu peristiwa. Salah satu grup jamaah umroh Indonesia cetol, merayakan milad ulang tahun di dalam masjid itu. Padahal omahe dhewe. Enek rotine, enek lilene. Kemudian bareng-bareng happy birthday. La haula wala quwata illa billah. Ya, benar. Ya gimana nggak disemprit sama otoritas kerajaan Saudi Arabia yang kemudian memunculkan kebijakan baru, Masjid Apung di Jeddah itu ditutup sampai hari ini untuk wisatawan atau jamaah umroh secara umum. Bahkan dari jalur depannya itu sudah dipisah, nggak boleh masuk wilayah itu kecuali orang Arab asli. Pokoknya orang asing, bis-bis travel itu nggak boleh masuk. Ayo, siapa yang mulai? Kita mau alukan mana? Masjid Mahbas Jin itu berapa tahun nggak dibuka? Ya guru-gurunya apa itu? Ya, yang mengambil tanahnya jari barokah. Ya, katanya bisa menjadi penglaris. La haula wala quwata illa billah. Memalukan gitu. Yang baru-baru ini di Masjid Ghamamah. Nanti bisa ditutup lagi. Ya, bareng-bareng nang masjid. Ya, bengak-bengok Nah, serius. Bagi Saudi ini model apa ya? Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wanti-wanti, sudah. Rasulullah ketika sakitnya sampai wafatnya itu mengulang kembali dakwah tauhidnya. Beliau berdoa kepada Allah sekaligus mengajarkan kepada umat, la taj'al qabri wathanan yu'bad, la taj'al qabri idan.
Jangan jadikan kuburku ibarat berhala yang diibadahi. Jangan jadikan kuburku apa itu? Perayaan. Yang dijadwalkan pirang minggu pisan rono. Ya, atau pirang sasi pisan rono, bikin acara-acara tertentu di kubur Nabi. Nabi memohon kepada Allah, berdoa. Jangan sampai kuburannya membuat fitnah di kemudian harinya. Allah kabulkan doa Nabi ini apa tidak? Ulama menafsirkan dua. Secara umum Allah kabulkan. Dengan fakta sampai hari ini kuburan Nabi SAW yang ada di Madinah itu aman dari ritual dan apapun kegiatan dari orang-orang yang berlebihan terhadap kuburan para nabi dan orang-orang soleh. Nggak ada, Mas. Ya, kalau sampai ada, ya bakal konangan sama penjaga Masjid Nabawi. Itu yang pertama. Jadi para ulama menafsirkan bahwa doa Nabi ini dikabulkan oleh Allah. Tidak ada yang mengkultuskan kuburan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kalau kaitannya dengan personal alias oknum, siji loro gitu kan, ya mana tahu Mas, di hati setiap masing-masing kita. Ya, ada orang ketika keluar dari Raudhah Masjid Nabawi menuju makamnya Nabi Abu Bakar dan Umar, itu dalam hatinya ternyata meminta dari Rasul, bisa apa enggak? Bisa. Bukan berdoa kepada Allah, tapi minta kepada Rasul. Nah, ada 1-2 orang yang ketika keluar, yang masuk, anggaplah masuk dari pintu lain, langsung menuju ke kubur Nabi. Keluar, muter Mas, mlebu neh ke kubur Nabi. Muter lagi. Dalam rangka apa? Tawaf di kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada, kalau 1-2 orang ada, kita bakal temuin. Tapi kalau satu grup rombongan ya bakal konangan. Ya, makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti jangan sampai kuburan beliau dikultuskan, apalagi kuburan selain kuburan Nabi dan Rasul. Nah, Nabi Ibrahim ketika siap dilemparkan ke dalam api yang berkobar-kobar itu, Nabi Ibrahim langsung didatangi Jibril. Jibril menawarkan, ya Ibrahimu, ailayya laka hajah. Apakah kamu butuh bantuan dariku? Hah? Kamu butuh pertolongan dariku? Kata malaikat Jibril. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Amma anta la wa amma Allahu fabala. Kalau bantuanmu Jibril, enggak, saya enggak butuh. Kalau pertolonganmu, enggak, saya enggak butuh. Tapi kalau pertolongan dan bantuan dari Allah, nah itu yang saya harapkan. Ya, kemudian beliau berzikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini kekokohan tauhidnya Nabi Ibrahim ketika dalam kondisi genting berdoa langsung kepada Allah. Ya, ini riwayatnya panjang kisahnya. Ya, tapi kalau ketemu sama orang yang menyimpang pemahaman tauhidnya, bukan malah mengambil hikmah bagaimana Ibrahim bertauhid di dalam berdoa, bertauhid dalam beristighatsah, ya, meminta pertolongan, tapi yang digarisbawahi malah Jibrilnya. Jibril siap ngiwangi Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim kan dungone yo langsung neng Allah.
Tapi kan melalui Jibril gak popo. Nah, itu Mas, hati-hati. Jadi siapa kita nyembah kuburan? Enggak. Jadi siapa kita minta kepada ahli kuburnya? Enggak. Kita minta ke Allah, tapi perantaranya melalui ini, ahli kuburnya ini. Nah, itu Mas. Hati-hati. Ya. Bahkan ya sudah banyak sekali komunitas, grup, ya berangkat dari bis ke bis, ya wis kendel-kendel lagi nganggo spanduk, yang sempat kita temui dan kita potretkan grup Turkiyem, turut kijing ati ayem, la haula wala quwata illa billah. Sing bener ya turut kijing setan mesem kuwi. Seneng. Nah, ini tujuannya berhasil. Ya, tujuannya berhasil. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu track record basic perilakunya jujur, amanah, ya. Seneng bantu orang, memuliakan tamu. Sedekah gak kehitung, ya, ketika ada kebaikan-kebaikan. Apalagi Nabi sholat jangan ditanyakan, puasa jangan ditanyakan, zikir jangan ditanyakan. Apa kata Allah? La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau sampai sekali saja engkau Muhammad berlaku syirik, maka seluruh amalanmu itu terhapus, gugur. Jika Nabi Muhammad melakukan satu kesyirikan. Ya. Jadi orang mau sholatnya sebanyak apa, sedekahnya sebanyak apa, tapi kalau dia melakukan perilaku kesyirikan, syirik kepada Allah, dia menjadi salah satu di antara orang-orang yang musyrik, maka kebaikan ibadah-ibadahnya itu muspro, gak ada gunanya. Ibaratnya ini, sampean sholat duhur 4 rakaat, sampai tahiyat akhir, tapi belum salam, ngentut. Kira-kira sing batal kurpas rakaat kepapat atau membaleni dari awal? Gak ada gunanya kan, sing mau selama 4 rakaat pun gak ada gunanya. Ya, kita harus kembali wudu dan sholat lagi. Atau di bulan Ramadan puasa. Ya, 5:30 buka, jam 5:15 mukel. Ya kan? Kira-kira puasa kita gugur 15 menit kuwi tok, apa sehari ya dari subuh kita udah nggak makan minum jadi batal? Yang mana? Batal dari Allah. Orang melakukan kesyirikan tuh kayak gitu. Jangan dianggap remeh. Dia mau sholat, bangun masjid, bangun pesantren, tapi kalau melakukan kesyirikan, ya maka semuanya itu sudah gugur, muspro. Makanya kenapa seluruh dakwahnya para nabi dan rasul ada di poin ini, ani'budullaha wajtanibut taghut, supaya beribadah hanya semata-mata satu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan menjauhi sesembahan yang lainnya. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah, cerita Jibril tadi ketika melihat Nabi Ibrahim mau dilempar, itu hadisnya bunyinya diantaranya fadahisa Jibril. Malaikat Jibril itu bingung. Kenapa? Karena belum turun perintah dari Allah, iki Ibrahim ditulung apa ora? Ya, maka di sini keluar prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, malaikat tidak tahu perkara gaib sebelum Allah kasih tahu. Bukti malaikat Jibril enggak tahu. Iki Jibril enggak diuncalne iki kok piye, slamet apa ora? Kobong apa ora? Jibril enggak tahu. Karena belum Allah
Beritahu, belum Allah perintahkan. Tapi karena malaikat Jibril punya kemampuan untuk nolong, secara pribadi, spontan, langsung datang ke Nabi Ibrahim. Butuh bantuanku apa ora? Kira-kira kalau malaikat Jibril nolong, mampu apa enggak? Lek trimo ngangkat Nabi Ibrahim digawa miber, malaikat Jibril iso miber apa ora? Bisa. Bisa. Maka dari sini, selagi kita punya kemampuan atau kita tahu ada orang yang punya kemampuan, kita minta tolong, boleh apa tidak? Boleh. Aku iso nglangi, Mas. Ya, saya bisa berenang. Kemudian ada orang yang mau tenggelam, tak tulung, oleh apa ora? Boleh, karena saya punya kemampuan itu. Lah aku gak iso langi. Gak bisa berenang, renang orang ngerti satu gaya tok, gaya batu. Ya. Kemudian berinisiatif nolong. Piye? Bunuh diri namanya. Begitu juga dari kitanya. Kalau kita korban yang tenggelam, kalau kita minta tolong kepada orang yang kita tahu itu mampu, nah itu yang benar, Mas. Tapi kalau kita minta tolong ke wong sing gak mampu, percuma. Dalam doa seperti itu. Ya, dalam doa seperti itu. Sekarang kalau yang menurunkan, menyebar rezeki adalah Allah. Yang mengatur semua kehidupan ini adalah Allah. Kesehatan kita, sakit kita, ya, luas sempitnya dunia kita. Itu semuanya ada di kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada di tangan Allah. Lah kok kita kemudian bengak-bengoknya memintanya kepada ahli kubur, yang mana mereka itu butuh bantuan, butuh doa, butuh kiriman amal. Lah kok malah awake dhewe jaluk iki? Ya, sing waras sing ndi, sing konslet sing ndi. Ya. Kalau yang ditanya bahwasanya, loh, contohnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para nabi itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala masih hidup betul, tapi kehidupan di mana? Barzakh, alam yang beda. Seperti kita dulu dengan alam jani, beda. Gak bisa disamakan. Sehingga sekarang kalau meminta kepada kubur Nabi Muhammad saja boleh. Abu Bakar pas lagi ruwetnya ngurusi orang-orang murtad, orang-orang yang enggan bayar zakat, atau pengen menaklukkan Romawi, apa minta kepada Rasulullah? Wong itu suasana genting 2 tahun itu. Buktinya enggak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Palestina ada pandemi, kemudian paceklik, Amur Ramadah, banyak yang wafat dari kaum muslimin dan muslimat. Ya, sampai Umar mengeluarkan kebijakan pembagian warisan itu selesai nyaris kurang lebih di 2 tahun. Ya, karena mengklasifikasikan, ini enek sing sore kena lorone isuk mati, atau pagi terkena sakitnya, sore kemudian meninggal. Itu ngurus warisannya kan rodok susah. Ya, karena namanya perpindahan harta waris itu dari kematian mayit dan ahli waris yang masih hidup saat itu siapa saja. Meskipun nanti sebagiannya ya mati, tapi kan dihitung dulu. Dia berhak untuk mendapatkan waris. Ora kaya wong saiki, Mas. Pokoknya sing urip tok entuk, enggak bisa. Ngitungnya dari selagi si mayit mati, ahli warisnya yang masih hidup siapa? Itu dihitung dulu. Ya. Makanya bisa sampai 2 tahunan. Nah, ketika Umar bin Khattab mendapatkan rintangan kepemimpinan seperti itu, nggak ada ceritanya Umar bin Khattab minta solusi di kuburnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya,
Karena Rasul mengajarkan doa itu hanya kepada Allah. Makanya doa itu secara klasifikasiannya itu ada dua. Yang pertama adalah doa ibadah. Ya, doa ibadah ini umum ini. Apapun ibadah yang kita lakukan pada dasarnya adalah bentuk doa. Yang kedua adalah doa masalah. Ya, doa masalah. Kalau kita butuh sesuatu, sakit pengen sembuh, ya, kehilangan pengen Allah ganti, nah itu namanya doa masalah. Paceklik pengen turun hujan, ya, banjir selesai, ya, puting beliung mereda, nah itu namanya kalau kita berdoa supaya Allah cabut semua musibah, ini namanya doa masalah. Nah, doa masalah ini yang kemudian dikenal dengan isti'anah dan istighotsah. Ya, jadi kita meminta perlindungan kepada Allah, ya, dari perkara yang genting yang sedang kita hadapi. Nah, kedua macam doa ini hanya satu kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sampai kita mintanya kepada orang yang sudah di dalam kubur, ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Kalau di dalam kuburnya itu kita datang langsung ke sana, ya, datang ke kuburannya, minta seperti yang masyhur lah, yang dikultuskan seperti kuburannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Kemudian minta, ya Syekh Abdul Qadir, ya Syekh Abdul Qadir, ya, maka ini merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah perintahkan, ud'uni, berdoalah kalian langsung kepadaku, astajib lakum, aku kabulkan, aku penuhi kebutuhanmu. Itu yang pertama. Kalau kita memohon kepada orang yang sudah mati tapi tidak ada di kuburannya, ya, contohnya neng Indonesia, kuburannya Syekh Abdul Qadir Jilani neng di kuwi. Kemudian kita teriak-teriak, ya Syekh Abdul Qadir Jilani, ya Syekh Abdul Qadir Jilani, ya, bijak dengan kekuasaanmu, ya, dengan kemuliaanmu, aku mohon apa misalnya. Maka di sini ada dua dosa kesyirikan. Pertama syirik dalam doanya, kedua kita menghilangkan keyakinan kalau Allah Maha mendengar dan mengetahui. Maha mendengar dan mengetahuinya nempel genti ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya. Jadi tambah ngeri lagi. Kalau nggak di kuburannya, ya, jauh dari kuburannya, malah kita memohon kepada mereka. Ya, orang Indonesia, tapi mengkultuskan cucu Nabi Husain. Ada kuburan Husain di mana? Ya, ada yang mengatakan di Karbala, ada yang mengatakan di daerah lain. Kita di Indonesia ada yang teriak, ya Husain, ya Husain. Nah, maka jatuh ke dada dua bentuk kesyirikan ini tadi. Nah, terus mosok kalau kita butuh bantuan, mosok semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Lelek HP ku rusak mosok, ya kan? Juga minta kepada Allah. Iya, minta kepada Allah, cuma ikhtiarnya yang kedua, bantuan kepada siapa? Orang yang masih hidup. Yang kita tahu bahwa dia mampu untuk memperbaiki. Ini yang dibolehkan. Ya. Oh, berarti kalau saya sakit, saya sudah ke dokter, ya qadar Allah belum sembuh. Boleh nggak Pak Ustadz saya datang kepada orang soleh, ya, kemudian minta doanya supaya Allah karuniakan kepadaku kesembuhan.
Maka pertanyaannya, orang solehnya itu seurip apa wis mati? Ya, kalau masih hidup silahkan. Kemudian jadikan mukhatab. Mukhatab itu orang kedua. Orang kedua itu berarti kalau nggak kita datang berhadap-hadapan, jaluk tulung, kemudian atau mungkin berjauhan tapi bisa video call, bisa telepon. Itu namanya mukhatab. Ojo dibatin. Namanya orang soleh sopon. Saya minta pertolongan darimu. Orangnya sih hidup. Ya, tapi kita tidak menjadikan mukhatab. Ya ini juga nggak boleh. Ya. Jadi bolehnya jadikan orang kedua. Datangi, langsung ajak komunikasi atau secara komunikasi HP juga nggak apa. Yang penting orangnya pada ngerti apa yang kita butuhkan. Kemudian yang berikutnya, kita tahu bahwa orang yang soleh itu betul-betul karena akidahnya yang lurus, selamat tauhidnya, bukan hanya sekedar getok tular jarine wong soleh. Jarine iso nambani. Ya, jebule dukun bersorban piye? Ya, atau dukun bergamis gimana? Kita harus tahu setidaknya yang wajib-wajib dulu. Sholat wajibnya kalau laki-laki kan, sholat wajibnya berjamaah di masjid atau tidak. Oh ini orang soleh di wilayah sana. Sholat Jumatnya aja nang Mekah. Lah itu ya wis gak usah. Ya. Kemudian bagaimana keilmuannya, amalan-amalan terhadap orang tuanya kalau masih punya orang tua, kepada kaum muslimin, dan yang berikutnya yang tidak kalah penting, metodenya. Kau datang kepada orang soleh, saya mohon minta doanya, doakan kepada Allah untuk kesembuhan kami. Kemudian didoakan. Doa yang kita familiar dengan doa itu atau doa dengan berbahasa Indonesia keluar dari lisannya, monggo, ini yang diperbolehkan. Tiba-tiba langsung doakan, Allahumma antas syafi, ya Allah engkau adalah zat penyembuh, isfihi antas syafi, tolong ya Allah anugerahkan kesembuhan bagi dirinya, engkau adalah zat penyembuh, la syifaa illa syifa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang darimu, syifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak ada bekasnya, kesembuhan total, sehat, ya. Nah ini mau yang pakai bahasa Arab, mau pakai bahasa Indonesia, nah, ini semuanya kita tahu ini. Tapi kalau metodenya tiba-tiba umi-umi tok, itu perlu dipertanyakan. Jangan-jangan bukan doa tapi mantra. Jangan-jangan bukan doa kepada Allah tapi minta kepada jin-jinnya. Ya, itu perlu diwaspadai. Kemudian kalau ternyata diberikan bekal lainnya ketika pulang, ya harus kita tahu apa itu. Kalau ternyata tadi didoakan, ya, dengan membaca Al-Fatihah, ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, amin, ya, ada airnya umpamanya dikasihkan, silahkan, ini termasuk air ruqyah, ya, dibolehkan. Dengan keyakinan kesembuhan bukan dari air ini, tapi datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ternyata diberikan oleh-oleh yang tidak ilmiah medis dan tidak ada ilmiahnya dalam syariat, ya harus kita tinggalkan. Wes, migrenmu kuwi, vertigomu kuwi engko lek bali pokoknya golek pitik sing antara netes ora netes. Wis pokoke sing wangel golek. Apa hubungannya vertigo nggak pitik netes ora netes? Ya. Nah itu. Selagi secara medis ilmiah wis pokoke engko bar iki mampir apotek tuku panadol. Lah itu ya enggak apa-apa. Ya. Atau pokoknya nanti ini diminum
Kalau bisa sebelum minum baca Quran juga. Ya, minta doa lagi kepada Allah. Nah, berarti ya enggak apa-apa. Ini sah-sah saja. Nah, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita pulang kemudian wa qaddarallah, Allah takdirkan sembuh, maka tolong ini juga tidak kalah penting ya. Kita harus bangun keyakinan sing gawe mari sapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang soleh tersebut. Ya, bukan ramuannya tersebut. Bukan obat-obatannya tersebut. Tapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu hanya asbab, sebab saja, hanya sebatas perantara yang kita secara awal murni ya mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari doa istighotsah itu kayak gini. Ya. Maka ngelus dodo ketika negeri ini masih dipenuhi dengan berbagai macam bentuk-bentuk kesyirikan. Ya. Lumayan kita ini kena apa istilahnya? El Nino sing rodok suwi. Ya, hujan belum membasahi wilayah kita. Secara umum ya negeri kita. Ya itu kan sebetulnya kita boleh melaksanakan bentuk-bentuk ibadah seperti sholat istisqa. Ya, mosok udan ora medun, polusi lebih banyak ya, contohnya di ibu kota kita sendiri ya, bukannya musliminnya bersepakat untuk melaksanakan istisqa, malah ngundang pawang hujan. Nah ini repot kayak gitu ya. Di tengah-tengah komunitas penduduk yang mayoritas muslimin dan muslimah. Sekarang kalau kita mengambil hikmah dari salah satu ibu kita, istri Nabi Muhammad SAW, Maimunah. Maimunah itu radhiyallahu anha punya wadah namanya juljul. Punya wadah celak, bekas celaknya wanita zaman Nabi. Itu diletakkan di dalamnya beberapa helai sisa dari rambut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika disisir Maimunah, ada yang jatuh gitu, satu ditaruh di juljulnya tadi. Kapan nanti jatahnya bermalam dengan Maimunah, kemudian nyisirin Nabi, ada yang jatuh lagi, ditaruh lagi di situ. Sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Dan disepakati bahwa semua yang ada pada Nabi di tubuhnya, di jasadnya itu barokah. Setelah wafatnya Rasul di zaman Abu Bakar, zaman Umar, kalau ada sahabat Nabi yang sakit, ya, yang sakit itu salah satunya datang kepada Maimunah minta supaya rambutnya Rasul yang masih ada itu ya, sebagai wasilah pengobatan hari itu dicelupkan ke air, kemudian berdoa kepada Allah, diminum, sembuh. Nah, saat ini perlu dicontoh keyakinan kesembuhannya. Tapi jangan dicontoh yang kekhususan bagi Rasul. Apa itu? Rambut beliau. Ini sahabat sepakat karena setelah itu ya, dan ketika Abdullah bin Abbas menghabari bahwa sudah habis semua yang ada pada Rasul, rambutnya sudah habis. Artinya sudah nggak ada lagi yang nyimpen. Sahabat sudah nggak ada lagi yang tabarrukan atau mencari barokah dari fisiknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka berdoa kepada Allah langsung di masjid Nabi, bukan di kubur Nabi, di masjid Nabi, atau ketika Mekah ya di Masjidil Haram di sisi Ka'bah. Ya, Ya, maka jangan sampai ini kemudian menginspirasi
Ketika minta kesembuhan, akhirnya tadi kesalahan ketika datang kepada orang yang dianggap soleh, kemudian oh ya rambutnya dicelupnya banyu terus kon ngombe. Wah, mari orang ya, ya tambah lagi diare barang rambutnya ya kan dendraf tok isinya. Ya. Maka kita harus bisa membedakan ini kekhususan khususiyah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau bukan. Kalau kekhususan Nabi, berarti siapapun selain beliau memang nggak bisa dan memang jangan ditiru. Apalagi ketika Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, beliau meriwayatkan panjangnya rambut Nabi itu sak dodo, ini cuma sampai bahu pundak. Nah, ini juga batasan rambut pria. Terkadang ketika beliau cukur bisa sampai telinga saja. Lah kok saiki nek sing daku-daku dari nang museum di rambut Nabi dawane sak meja iki lho, Mas. Ada di Google kan. Lah kuwi rambutnya sapa terus? Lah kok tanya saya kan saya lebih percaya Sunan Imam Tirmidzi. Ya, dibandingkan klaim bahwa yang ada di museum itu adalah rambutnya Rasul. Imam Tirmidzi, ulama hadis meriwayatkan panjangnya rambut Nabi hanya sepundak atau seteling. Lagi sosak mene iki rambutnya sapa? Dan orang kalau ke situ minta barokahnya. Lah ini bagian doa isti'anah atau istighatsah yang terlarang di dalam syariat. Nah, jadi rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah tahu bahwa doa itu penting, intisari dari ibadah, maka tidak kalah penting jadikan doa hanya kepada Allah. Kalau kita banyak dosanya, semua, jangankan sampean, semuanya, perasaan kita banyak dosanya, kita ini sopo di sisi Allah, nggak apa-apa. Bangun seperti itu. Tapi jangan kemudian kita menganalogikan dengan makhluk yang lain. Ayo dhewe lek arep ketemu presiden, ketemu gubernur apa iso langsung. Ya kudu lewat protokoler. Ya, mungkin harus ada proposalnya dulu. Ya dikira njaluk neng Allah kaya ngono lho, Mas. Ini berarti rendahnya pemahaman tauhid kita. Allah dipadak-padakne mbek presiden, ya, mbek bupati dan lain seterusnya. Allah itu Maha Agung. Semakin sering kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semakin cinta kepada kita. Ya coba dianalogikan ke menungso ya. Sampean dikit-dikit jaluk ya, njuk tulung ya, ya isu awan opera malah judek ya, patut oleh via WA diblokir nomornya ya kan. Itu kalau kita, kalau Allah enggak malah seneng ya. Innalladzina yastakbiruna an ibadati, mereka yang sombong dari umatku adalah orang-orang yang tidak pernah memohon kepada Allah. Jadi orang-orang yang membuat perantara, ya, yang dianggap wali yang sudah meninggal atau orang soleh yang sudah meninggal dijadikan perantara, itu malah orang yang sombong, malah nggak tahu aslinya hakikat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh itu. Ya. Seburuk apapun kita, setinggi apapun dosa kita, maka husnudzon kepada Allah harus kita bangun. Ya. Ada adib. Adib itu ahli sastra. Sastra Arab. Bukan ulama hadis. Bukan ulama fikih. Bukan ulama Islam. Hidup sezaman dengan Khalifah Harun ar-Rasyid. Senangnya yang bikin syair-syair,
Ya. Senangnya ya berkumpul dengan orang-orang bahkan mabuk-mabukan. Cuma di akhir hayatnya bertaubat. Beberapa hari atau beberapa pekan sebelum wafat itu nulis ya bahwa beliau sudah angkat tangan, balik berlepas diri dari berbagai macam kesalahan-kesalahan syairnya yang sudah menyebar kemana-mana. Karena beliau seorang pujangga Islam meskipun senang mendeman. Tapi kan KTP-nya tetap Muslim. Ya. Namanya Abu Nuwas. Di Indonesia dikenal dengan Abu Nawas. Ya, nama aslinya Abu Nuwas. Nah, makanya dulu pujangga itu lebih terkenal dibandingkan ulama. Kenapa? Karena syairnya bisa kemana-mana. Apalagi orang Arab itu kan senang sajak-sajak, senang syair, qasidah. Lah ulama itu yang nyebarkan ilmu ini siapa? Ya murid-murid. Lek gak duwe murid kuwi. Ya kan? Ilmunya ya cuma segitu tok kesebarnya. Nah, maka istrinya menemukan berbagai macam tulisan taubatnya itu di bawah bantal atau kasurnya. Anehnya, orang kalau nggak tahu sejarahnya, di antara pertaubatannya Abu Nuwas itu ada di qasidah sampai di negeri kita, sing malah bendino kadang disetel. Familiar sekali. Di antaranya yang dikasih tema al-i'tiraf, pengakuan dosa. Abu Nuwas membuat saja ilahi lastu lil firdausi ahla walal aqwa 'alan naril jahim. Ya. Lek kurang ini tok mungkin gak familiar ya. Tapi lek dilagokne ilahi las lah lagi lho. Tulil firdausi ahla lah itu. Wala aqwa 'alan naril jahimi. Nah itu. Yang bait itu. Ya, yang beliau bertobat dari. Kenapa? Karena beliau sebutkan. Dia sebutkan itu, ya Allah, aku nggak pantas mendapatkan surga. Tapi aku juga nggak kuat untuk masuk ke dalam nerakamu dan mendapatkan azabmu. Padahal di akhirat itu cuma ada dua, surga neraka. Ya terus pengenmu sing ndi? Neng surga gak ngerasa pantes, neng neraka gak sanggup. Lu njaluk meneng di tengah-tengah, gak ono. Ya, tidak ada yang tengah. Kita ini ketika berdoa mohon ampun itu harus ada husnudzon billah. Allah bakal mengampuni dosa kita. Cuma jangan sombong ya, kemudian ketika maksiat Allah wow. Ya, ndonga tobat diampuni. Jangan juga gitu. Ya. Jadi ketika dalam akidah itu ada 3 kunci ketika kita beramal. Diibaratkan seekor burung. 2 sayapnya kanan kiri mbek sitok ndase. Kedua sayap kanan kiri itu namanya ar-raja wal khauf. Ndase manuk itu mahabbah. Ya, cinta itu mahabbah. Kita harus cinta kepada syariat Allah. Ibadah harus dibangun di atas cinta. Selain itu harus ada al-khauf war roja. Roja itu apa? Rasa harap. Jadi kalau kita sedang beramal, ini harus didorong, ditekankan. Allah akan terima, Allah akan ijabahi, Allah akan ampuni, gitu. Tapi kalau kita sedang bermaksiat, sing didorong, sing iki khaufnya. Rasa takut akan azab Allah. Ojo diwalik. Ketika maksiat harap wah, engkau aku tobat mesti diampuni. Wah, ya kan? Ketika kita beramal, berdoa malah kita ada rasa takutnya yang kedorong lebih kuat. Oh, diampuni apa ora ya? Diampuni. Nah, jangan. Kebalik itu. Kalau kita sedang beramal soleh, dorong harapan Allah
berikan pahala, ganjaran. Kalau bertobat, ya Allah ampuni. Tapi kalau kita sedang bermaksiat, rasa khosyah atau khaufnya harus didorong lebih kuat. Supaya stabil. Jadi setinggi apapun dosa kita, di saat berdoa, yakin. Ya, kita berpijak di atas keyakinan Allah Maha Pengampun. Allah Maha mengabulkan doa-doa kita. Nah, jatuh ke tergelincirnya Abu Nuwas di sini. Dia nggak punya keyakinan. Awalnya itu ketika bikin syair ini. Nggak pantas aku masuk surga. Aku juga nggak kuat di neraka. Ini berarti mencabut husnudzon kepada Allah. Kalau Allah takdirkan, Allah rahmati kita menjadi penghuni surga, ya jelas pantas masuk surga, jelas ini. Ya, lalu Allah sudah takdirkan masuk surga, masuk ora pantas mlebu surga. Lek urung pantas mesti Allah adab dulu di neraka. Allah bersihkan dulu, Allah cuci dulu dosa-dosa kita di neraka. Na'udzubillah. Tapi kalau sudah masuk surga, ya, itu berarti kita sudah pantas berada di dalamnya. Dan kita memang diminta, dimotivasi sama Rasul, minta surga. Kalau bisa minta paling tinggi yaitu Firdaus. Jangan orang yang mengkultuskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pokoknya kita cinta Nabi. Ya, wis to, pokoknya gue jebule sok lek aku mlebu surga gak ono Nabi, wis ora apa-apa aku metu neh. Sing penting tak goleki Nabi. Loh, lha Nabi Muhammad minta surga lho. Lah kita mlebu surga gak ketemu Nabi metu neh. Ah, haula wala quwata illa billah. Nabi Muhammad jelas di surganya. Yang belum jelas itu malah kitanya lah, kok percaya diri men. Kalau nanti saya masuk surga, kok nggak ada Nabi Muhammad? Wah, aku mending metu lah. Yang tak cintai adalah Nabi Muhammad. Nah ini keblinger ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipastikan beliau ahli surga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beliau telah membuka pintu-pintu itu. Ya, secara tips-tipsnya kepada umatnya termasuk kita. Dan syarat utama kita masuk surga yaitu ketika kita menjadi hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang bertauhid, hamba Allah yang mengamalkan amalan di atas ilmu iman dan tauhidnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kami sampaikan terkait dengan pembahasan doa hanya kita tujukan kepada Allah, dan ketika doa itu ditujukan kepada yang lain bagian dari kesyirikan. Waktu dan tempat kami kembalikan ke pembawa acara. Jazakallahu khairan Ustaz Iqbal Muhammad yang telah memberikan kajian ilmu pada kita pada pagi hari ini berupa ketetapan iman dan kekuatan. Untuk itu kepada para jamaah, teman-teman semua yang masih ada waktu kita, mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Atau semuanya sudah pada paham, sudah pada mengerti? Mungkin Ustaz ada yang mau bertanya? Baik. Kalau memang tidak ada yang bertanya, kita akan tutup kajian ini pagi ini. Mudah-mudahan kita yang hadir pada majelis ilmu di tempat yang berbahagia ini, Allah berikan kekuatan iman dan ketetapan iman hingga kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelumnya, mari kita baca hamdalah dan kita tutup dengan Afdalul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.